Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga di tahun ini kita semua bisa disiplin membiasakan diri untuk hidup sehat. Hari ini Banjeder akan menceritakan film berbahasa Kanada yang berjudul Toby. Film ini dibintangi aktor Sandalwood Rajbi Shetty. Rajbi Shetty adalah aktor sekaligus penulis di film ini. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Toby adalah pria yang tidak bisa berbicara alias tunarungu. Jenny adalah putri Toby. Anan adalah mafia. Suatu hari, seorang pendeta baik hati memberikan hadiah Natal kepada anak-anak di panti asuhan yatim piatu. Setelah memberikan semua hadiah kepada anak-anak, pendeta heran karena masih ada satu sisa hadiah. Penjaga panti mengatakan satu sisa hadiah itu untuk seorang anak yang dikurung di ruang pojok. Anak itu dikurung karena mencekik penjaga panti asuhan. Penjaga panti melarang pendeta untuk menemui anak itu. Namun, pendeta penasaran dan ingin menemui anak itu. Pendeta pun menyuruh penjaga panti untuk membuka ruangan di pojok. Penjaga panti patuh dan menurut saja. Setelah dibuka, pendeta memeluk anak itu dan memberikan hadiah kue. Anak itu makan dengan lahapnya. Pendeta bertanya kepada penjaga panti siapa nama anak itu. Penjaga panti menjawab, ia tidak tahu nama anak itu karena tidak ada yang tahu siapa orang tua anak itu. Pendeta kemudian memberikan nama Toby kepada anak itu. Anak itu senang kepada pendeta. Toby muda menyuruh sang pendeta untuk menuliskan nama dirinya di tangan kirinya. Toby juga menyuruh sang pendeta untuk menulis nama pendeta di tangan kanannya. Sang pendeta menulis namanya, yakni Iglesias, di tangan kanan Toby. Setelah itu, pendeta kembali pulang. Hari demi hari, Toby menghabiskan waktu di panti asuhan. Karena Toby selalu dibully, Toby terus bertengkar dengan anak panti lainnya. Akhirnya, Toby dimasukkan ke penjara remaja. Di penjara remaja, Toby mencekik seorang sipir penjara. Hal itu membuat Toby menghabiskan masa mudanya di dalam penjara. Ketika di penjara, Toby selalu menyuruh seorang sipir penjara untuk memperjelas tulisan Toby dan Iglesias di kedua tangannya. Beberapa tahun kemudian, Toby bebas dari penjara. Di saat yang bersamaan, seorang preman dan para anak buahnya memaksa sang pendeta untuk menyerahkan sebagian tanah milik gereja kepada dirinya karena sang preman sedang terlilit hutang. Pendeta tidak mau memberikan tanah gereja. Sang preman mengancam akan mentugel kepala pendeta. Pendeta pasrah dan diam saja. Para jemaat gereja ketakutan melihat hal itu. Tak lama kemudian, Toby mendatangi gereja. Toby bertanya kepada seorang bocil, di mana pendeta Iglesias. Sang bocil berteriak memanggil pendeta Iglesias. Toby melihat sang pendeta sedang diancam oleh beberapa preman. Toby melihat para preman itu dengan tatapan yang tajam. Para preman meremehkan Toby yang bertubuh kecil. Tanpa basa-basi, Toby langsung menghajar semua preman itu hingga babak belur. Para preman itu lalu kabur melarikan diri. Besok pagi, sang pendeta dan jemaat gereja melakukan aktivitas seperti biasa. Secara sukarela, Toby menjadi satpam gereja. Meskipun tidak bisa berbicara, Toby selalu tersenyum kepada para jemaat gereja. Suatu hari, dua orang jemaat gereja menyuruh Toby untuk tidak mengudut di halaman gereja. Toby langsung menampar dua pria itu. Dua pria itu melaporkan hal itu kepada pendeta. Dua pria itu mendesak sang pendeta agar mengusir Toby. Sang pendeta bingung harus bagaimana. Beberapa hari kemudian, ketika pendeta sedang ceramah, Toby datang dengan membawa dua ikan besar. Toby mengajak sang pendeta untuk masak dan makan bersama. Akhirnya, pendeta mendapatkan ide. Pendeta menyuruh Toby untuk mencari ikan dan menjualnya di pasar. Toby patuh dan menurut saja. Malam hari, Toby memancing ikan di sungai. Di sana, Toby bertemu dengan seorang pria bernama Damodar yang juga sedang memancing. Damodar adalah petugas kamar mayat. Mereka berdua mengobrol sembari memancing.
Meskipun Toby tidak bisa berbicara, Damodar paham dengan bahasa isyarat Toby. Mereka berdua menjadi teman dekat. Hari demi hari, mereka berdua sering memancing bersama. Damodar menawarkan Toby untuk menjadi pembantunya di kamar mayat. Toby yang polos dan tidak tahu apa-apa, patuh dan menurut saja. Besok pagi, dokter forensik dan Damodar mengajari Toby membedah mayat. Tanpa butuh waktu lama, Toby bisa membedah mayat dengan benar. Toby menikmati ketika membedah mayat. Dokter forensik dan Damodar bingung melihat sikap Toby. Mulai sekarang, Toby bekerja dan tinggal di kamar mayat. Hari demi hari, Toby menghabiskan waktu bersama Damodar. Suatu malam, ketika mereka berdua sedang memancing, Toby menemukan cincin hidung yang biasa dipakai sang dewa. Di saat yang bersamaan, Damodar mendengar suara bayi di hutan. Damodar berjalan mendekati suara itu, dan ternyata Damodar menemukan bayi perempuan. Damodar langsung memberitahu warga sekitar. Mereka semua bingung harus bagaimana. Toby berjalan santai menghampiri bayi perempuan itu. Tanpa berpikir panjang, Toby membawa bayi itu ke kamar mayat dan merawatnya. Toby dibantu seorang suster di kamar mayat merawat sang bayi. Toby merawat sang bayi dengan penuh kasih sayang. Pagi hari, Toby mendatangi pendeta dan meminta pendeta untuk memberi nama bayi itu. Sang pendeta memberi nama Jenny pada bayi itu. Toby senang dengan nama Jenny. Beberapa tahun kemudian, Jenny tumbuh menjadi bocil yang lucu. Toby dan Damodar mendaftarkan Jenny di sekolah terdekat. Jenny menjadi murid yang pintar. Jenny mengajari Toby belajar menghitung. Semua orang melihat Toby sangat mencintai Jenny. Begitupun dengan Jenny yang juga sangat mencintai Toby. Toby membuatkan mainan dari daun untuk Jenny tersayang. Suatu malam, Toby dan Damodar ingin membeli minuman alkohol, namun Toby dan Damodar tidak mempunyai uang. Toby berinisiatif membuat minuman alkohol sendiri. Ketika Toby meracik dan memanaskan minumannya, tungkunya justru meledak. Toby dan Damodar dibawa kantor polisi dan dimintai keterangan. Di kantor polisi, Toby melihat seorang wanita kupu-kupu malam bernama Savitri. Toby langsung jatuh hati kepada Savitri. Setelah dimintai keterangan, mereka semua kembali pulang. Malam hari, Toby senyum-senyum sendiri karena terus memikirkan Savitri. Jenny tahu ayahnya menyukai Savitri. Besok pagi, Jenny menulis kalimat I love you di kertas dan menyuruh Toby untuk memberikan kertas itu kepada Savitri. Namun, Toby tidak berani. Jenny mengambil kertas itu dan memberikannya langsung kepada Savitri. Savitri membaca surat itu dan menyuruh Toby untuk menemuinya secara langsung. Jenny mengajak Toby untuk bertemu langsung dengan Savitri. Setelah bertemu, Toby dan Savitri mengobrol. Karena Toby tidak bisa berbicara, Jenny harus berada di samping Toby untuk mentranslate omongan Toby. Savitri mengatakan, Toby, aku adalah wanita kupu-kupu malam. Aku tidak bisa menikahimu. Sebaiknya kita berteman saja. Toby dan Savitri kemudian bersalaman. Toby senyum-senyum sendiri. Hari demi hari, Toby, Jenny, dan Savitri menghabiskan waktu bersama. Toby semakin mencintai Savitri. Suatu hari, Savitri terlihat berduaan dengan salah satu customernya. Toby kesal dan cemburu. Savitri menghampiri Toby dan mengatakan ia tidak bisa menikahi Toby karena Savitri adalah kupu-kupu malam. Beberapa tahun kemudian, Jenny beranjak dewasa. Suatu hari di sekolah Jenny, seorang guru berbuat tidak sopan kepada Jenny yang akhirnya membuat Jenny tidak mau bersekolah lagi. Jenny tidak melaporkan hal itu kepada Toby. Jika Toby tahu, Toby akan menghabisi guru itu. Jenny kemudian berhenti sekolah dan berjualan kerang. Savitri sedih melihat Jenny berhenti sekolah. Malam hari, Toby merindukan Savitri. Toby pergi ke rumah Savitri dan melihat Savitri dari jendela. Namun, Savitri menyiram air kepada Toby. Savitri marah dan mengatakan, Toby, Jenny masih kecil. Jangan kau biarkan dia berjualan. Jenny harus sekolah. Toby, kau harus menjadi ayah yang baik. Carilah uang yang banyak agar Jenny tidak perlu bekerja. Savitri sadar Toby tidak mengerti perkataannya.
Akhirnya Savitri memberi isyarat yang artinya jika Toby bisa membangun rumah untuk Jenny, Savitri bersedia menikahi Toby. Toby senang mendengar hal itu. Pagi hari, Toby mendatangi bank untuk meminjam uang. Namun, tidak ada satu bank pun yang bersedia meminjamkan uang kepada Toby. Toby bingung harus bagaimana. Di sisi lain, seorang pedagang domba bernama Anan sedang berkumpul bersama dua temannya yang bernama Laksman dan Krishna. Terlihat seorang peternak domba bernama Santos mendatangi Anan. Santos marah dan mengancam akan membunuh Anan. Santos akan membunuh para pedagang domba yang tidak membeli domba dari Santos. Anan tidak membeli domba dari Santos. Anan membeli domba dari peternak domba di Provinsi Kerala karena harganya jauh lebih murah. Anan bingung harus bagaimana. Anan ditemani Laksman dan Krishna bersembunyi di dalam hutan. Laksman dan Krishna mengatakan, "Anan, Santos harus segera dibunuh. Jika tidak, Santos akan membunuh kita." Laksman dan Krishna mendengar Toby ingin membangun rumah. Laksman dan Krishna akan memanfaatkan Toby. Laksman dan Krishna membawa Anan menemui Toby. Mereka berempat lalu mengobrol. Anan tidak mengenal Toby. Laksman dan Krishna mengatakan, "Toby, kami akan memberimu uang agar kau bisa membangun rumah. Tetapi kau harus membunuh Santos terlebih dahulu." Toby yang tidak tahu apa-apa patuh dan menurut saja. Besok pagi, Toby bertanya kepada Damodar di mana ia bisa menyewa 3 truk. Setelah mendapatkan 3 truk, Toby dan 3 orang supir membawa truk itu ke perbatasan Provinsi Kerala. Toby mencuri puluhan ekor domba dan membawanya ke toko Anan. Setibanya di depan toko Anan, sang supir menurunkan domba-domba itu. Warga sekitar kaget melihat domba-domba itu karena belum pernah ada domba sebanyak itu di kampung mereka. Anan memerintahkan sang supir untuk mengembalikan domba-domba itu karena Anan tidak memesan domba-domba itu. Jika Santos tahu, Anan pasti dibunuh. Anan ketakutan dan menyuruh sang supir untuk segera membawa domba-domba itu pergi. Tak lama kemudian, Santos dan para anak buahnya mendatangi toko Anan. Santos marah melihat banyaknya domba di depan toko Anan. Dan domba-domba itu bukan domba dari Santos. Anan mengatakan kepada Santos, bukan dirinya yang memesan domba-domba itu. Santos lalu bertanya, siapa yang memesan domba-domba itu? Toby yang berjongkok di kerumunan domba-domba berdiri sembari mengudut. Toby menunjukkan namanya yang tertulis di tangan kirinya. Santos tidak tahu dan tidak kenal dengan Toby. Para anak buah Santos meremehkan Toby yang tidak bisa berbicara. Para anak buah Santos mengeluarkan parang dan menghajar Toby. Toby langsung menghajar balik mereka semua. Toby menghajar mereka semua dengan membabi buta. Setelah menghajar para anak buah Santos, Santos berjalan menghampiri Toby. Toby menusuk perut Santos hingga terluka. Sembari berjalan santai, Toby mentugel kepala Santos hingga tewas. Semua orang takut kepada Toby. Beberapa menit kemudian, polisi datang dan menangkap Toby. Jenny menangis melihat sang ayah ditangkap. Toby tersenyum dan memberi isyarat kepada Jenny. Sebentar lagi, ia akan membangunkan rumah untuk Jenny. Toby kemudian dipenjara. Anan memberi uang kepada Damodar untuk pembangunan rumah Toby nanti. Beberapa bulan kemudian, Toby dibebaskan dari penjara. Toby dan Damodar dibantu beberapa nelayan membangun sebuah rumah kecil. Setelah beberapa minggu selesai membangun rumah, Damodar dan Jenny mengantar Toby menemui Savitri. Namun sayang, Savitri sudah menikah dengan pria lain. Toby sedih melihat hal itu. Malam hari, Toby dan Damodar mabuk di depan rumah Savitri. Jenny datang dan membawa Toby dan Damodar kembali pulang. Pasca kematian Santos, Anan menjadi penguasa dan memiliki rumah yang mewah. Anan terus mengembangkan bisnisnya. Sekarang Anan menjadi penyelundup emas dan menghasilkan banyak uang. Namun seorang polisi jujur menyita emas-emas Anan di pelabuhan. Anan kesal kepada polisi itu. Pagi hari, karena tidak ada mayat, Toby menemani Jenny berjualan kerang di pelabuhan. Jenny jatuh cinta dengan seorang nelayan muda yang jujur bernama Prasanta. Jenny diam-diam menjalin hubungan dengan Prasanta. Tak lama kemudian, Anan mendatangi pelabuhan untuk memantau situasi. Secara tidak sengaja, Anan melihat Toby berjualan kerang.
Anan menawarkan pekerjaan yang lebih baik kepada Toby, namun Jenny melarang. Jenny tidak mau Toby berhubungan lagi dengan Anan, karena Jenny tidak mau Toby dipenjara lagi. Toby patuh kepada Jenny. Anan tidak suka melihat Jenny. Anan kemudian kembali pulang. Beberapa hari kemudian, rumah Toby yang ia bangun disita oleh pemerintah setempat, karena pemerintah setempat akan membangun proyek di sana. Toby dan Jenny bingung harus bagaimana. Toby meminta izin Jenny untuk menemui Anan, namun Jenny melarang. Demi menyelamatkan rumah itu, Toby terpaksa menemui Anan. Anan langsung membayar pihak pemerintah yang menyita rumah Toby. Setelah membantu Toby, Anan mengatakan, "Toby, aku sudah membantumu. Sekarang giliranmu membantuku." "Toby, aku sudah membeli alat penggiling baru untuk domba-dombaku." Anan memerintahkan Toby untuk membunuh polisi jujur. Toby yang tidak tahu apa-apa, patuh dan menurut saja. Malam hari, ketika polisi jujur melakukan patroli di pelabuhan, Toby langsung membunuh polisi itu. Toby kemudian membawa mayatnya ke alat penggiling. Setelah itu, Toby membuang tugelan-tugelan tubuh polisi itu ke tempat pembuangan akhir. Beberapa hari kemudian, Anan mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Namun, Anan memiliki pesaing kuat, yakni seorang pemuda jujur yang mempunyai banyak pengikut. Anan menyuruh Toby untuk membunuh pemuda jujur itu. Dengan cepat, Toby membunuh pemuda itu dan memasukkannya ke mesin penggiling. Setelah itu, tugelan-tugelan tubuh pemuda itu Toby buang ke TPA. Di sisi lain, Jenny dan Prasanta berduaan sejenak. Prasanta mengatakan, "Jenny, ayahmu sudah membunuh banyak orang. Jika tidak dihentikan, akan banyak orang-orang yang tidak berdosa dibunuh. Jenny, kau harus menghentikan ayahmu." Malam hari, Jenny mengunci pintu rumahnya. Jenny marah kepada Toby karena terus melakukan perintah Anan. Namun, Toby tidak paham mengapa Jenny marah. Pagi hari, Jenny mendatangi rumah Anan. Di depan para anak buah Anan, Jenny marah dan melempar koin kepada Anan. Jenny melarang Anan untuk menemui Toby lagi. Jenny lalu kembali pulang. Anan memungut kembali koin-koin itu. Malam hari, kepolisian menangkap Toby atas kasus pembunuhan. Jenny sedih karena lagi-lagi Toby masuk penjara. Pagi hari, Damodar menyuruh Jenny untuk meminta tolong Anan agar membebaskan Toby dari penjara. Jenny patuh dan menurut saja. Jenny pergi ke rumah Anan. Jenny duduk dan menunggu di dekat pagar. Karena masih kesal kepada Jenny, Anan sengaja membiarkan Jenny menunggu lama. Anan lalu pergi keluar karena ada urusan penting. Anan tidak menemui Jenny. Salah satu anak buah Anan mengatakan kepada Jenny, jika Anan sudah menyelesaikan pekerjaannya, Anan akan menemui Jenny. Jenny kesal dan kembali pulang. Beberapa minggu kemudian, Anan membayar uang jaminan Toby. Toby lalu dibebaskan dari penjara. Setibanya di rumah, Toby makan masakan Jenny dengan lahap. Namun, beberapa hari kemudian, Toby dijebloskan ke dalam penjara atas kasus lainnya. Selama Toby di penjara, Prasanta menemani Jenny di rumah. Lagi-lagi, Jenny harus meminta tolong Anan. Dengan mudah, Anan membayar uang jaminan Toby untuk membebaskan Toby. Setelah bebas dari penjara, Toby baru sadar ternyata Jenny tengah hamil. Toby marah dan malu. Anan, Pak RT, dan warga sekitar berkumpul dan menginterogasi Jenny. Anan bertanya kepada Jenny, siapa ayah dari bayi itu? Prasanta menjawab, akulah ayah dari bayi itu. Adnan. Mendengar hal itu, Toby mengambil parang dan berusaha menebas Prasanta. Namun warga sekitar menahan Toby. Jenny mengatakan ia ingin menikah dengan Prasanta dan hidup bersama Prasanta. Toby sakit hati kepada Jenny yang lebih memilih Prasanta daripada dirinya. Toby menangis terseduh-seduh. Toby mengawasi barang-barangnya dan pergi dari rumah. Sejak itu, Toby tinggal di kamar mayat. Besok pagi, Jenny dan Prasanta menikah. Shalini yang selama ini menjadi tetangga Toby menikahkan Jenny dan Prasanta. Jenny dan Prasanta hidup bahagia. Sementara Toby mabuk-mabukan dan tidur di sembarang tempat. Toby sering merenung seorang diri karena merindukan Jenny. Begitupun dengan Jenny yang juga merindukan sang ayah.
Beberapa bulan kemudian, Jenny melahirkan seorang putri. Beberapa tahun kemudian, putri Jenny tumbuh menjadi bocil yang lucu. Sesekali, Toby mencuri-curi kesempatan untuk melihat sang cucu. Toby membuatkan mainan dari daun untuk sang cucu. Suatu hari, Anan menyelundupkan emas dalam jumlah yang besar. Namun, seorang polisi korup datang dan menyergap. Polisi korup tidak menyita barang-barang Anan. Polisi korup meminta uang kepada Anan. Anan terpaksa memberikan uang kepada polisi itu. Anan heran mengapa informasi penyelundupan itu bisa bocor ke polisi. Anan memerintahkan Laksman dan Krishna untuk mencari tahu siapa yang membocorkan informasi penyelundupan itu. Laksman dan Krishna pergi ke pelabuhan dan langsung melakukan penelusuran. Setelah ditelusuri, ternyata Prasantalah yang membocorkan informasi itu. Anan menemui Toby dan mengatakan, "Toby, kau diusir Jenny dari rumah karena Prasanta. Dan sekarang aku rugi banyak karena Prasanta membocorkan informasi kepada polisi. Toby, kita berdua mempunyai musuh yang sama. Karena itu kau harus membunuh Prasanta." Toby yang tidak tahu apa-apa patuh dan menurut saja. Siang hari, Anan memberi uang kepada bos Prasanta. Bos Prasanta lalu menyuruh Prasanta pulang ke rumah. Prasanta patuh dan menurut saja. Prasanta berjalan kaki pulang ke rumah. Toby mengikuti Prasanta dari belakang. Setibanya di rumah, Prasanta beristirahat tidur. Toby menyerap masuk ke dalam rumah dan langsung mencekik Prasanta. Laksman menunggu Toby di depan rumah. Tiba-tiba Laksman melihat Jenny berjalan kaki pulang. Laksman kabur melarikan diri. Jenny masuk ke dalam rumah dan memergoki Toby mencekik suaminya. Jenny menggagalkan pembunuhan itu. Prasanta kabur melarikan diri ke luar kota. Jenny marah dan mengatakan, "Ayah, Prasanta mencintaiku dengan tulus. Prasanta tahu aku hamil dengan orang lain, tetapi Prasanta tetap menikahiku dan menerima anakku. Ayah, yang menghamiliku bukan Prasanta. Yang menghamiliku adalah Anan." Jeder. Ketika ayah di penjara, Anan membayar uang jaminan ayah untuk membebaskan ayah. Tetapi setiap hari Anan mendatangiku dan memperkaosku. Anan membayarku dengan koin yang aku lempar ke wajahnya. Toby kaget dan baru tahu mengenai fakta itu. Toby mengambil parang dan menangis terseduh-seduh. Jenny menenangkan sang ayah. Mereka berdua kemudian beristirahat tidur. Pagi hari, Jenny terbangun, namun Jenny tidak melihat sang ayah. Jenny bertanya kepada Shalini kemana Toby pergi. Shalini tidak tahu kemana Toby pergi. Jenny berkeliling desa mencari sang ayah. Besok pagi, Jenny menggunakan cincin hidung dan terus mencari sang ayah. 3 hari sudah, Toby menghilang. Polisi baru bernama Sampat ditugaskan di kota itu. Jenny mendatangi kantor polisi dan berteriak kepada polisi agar segera menemukan Toby. Sampat baru tahu mengenai Toby. Sampat akan berusaha mencari Toby. Sampat menyuruh Jenny untuk kembali pulang. Besok pagi, Toby menampakkan diri. Toby pulang ke rumah bersama Prasanta. Ternyata selama 3 hari lalu, Toby mencari Prasanta dan membawa Prasanta kembali pulang. Jenny pasti bahagia melihat Toby dan Prasanta kembali. Namun Jenny masih tertidur lelap. Mendengar Prasanta masih hidup, Anan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Toby dan Prasanta. Laksman mendatangi rumah Toby dan memukul Toby hingga pingsan. Laksman lalu menusuk Prasanta dengan pisau hingga tewas. Laksman juga menusuk Toby dengan pisau hingga terluka parah. Shalini membawa Toby dan Prasanta ke rumah sakit. Sampat dan pendeta menjenguk Toby di rumah sakit. Pendeta sedih melihat kondisi Toby. Dokter mengatakan Toby kritis dan belum sadarkan diri. Toby harus beristirahat total. Besok pagi, Jenny sedih melihat kondisi sang ayah di rumah sakit. Jenny marah dan terbakar emosinya. Jenny mengambil pisau dokter dan berjalan mencari Anan. Jenny berniat untuk membunuh Anan. Sang dokter masuk ke dalam mobil dan mengejar Jenny. Setibanya di toko domba Anan,
Jenny menebas pisau ke tangan Anan. Anan, Laksman, dan Krishna langsung membunuh Jenny. Beberapa menit kemudian, sang dokter mendatangi toko domba Anan. Di sana, sang dokter melihat darah dan cincin hidung Jenny. Ternyata, Jenny sudah dibunuh dan dimasukkan ke dalam karung. Anan, Laksman, dan Krishna mengusir sang dokter. Sang dokter lalu kembali ke rumah sakit. Sang dokter menceritakan semuanya kepada Shalini. Shalini dan semua orang sedih mendengar Jenny telah dibunuh. Sang dokter berharap Toby meninggal dunia. Karena jika Toby hidup, Toby akan menderita mengetahui Jenny dibunuh. Tapi ternyata Toby sudah sadarkan diri. Toby mendengar semua cerita sang dokter. Toby terbakar emosinya. Toby mencabut infusnya dan pergi ke tempat pembuangan akhir. Toby menemukan cincin hidung Jenny. Toby menangis terseduh-seduh. Toby kemudian pergi ke rumah pemuka agama. Toby memakai cincin hidung Jenny dan berganti baju. Pemuka agama membimbing Toby untuk melakukan ritual pembersihan diri. Setelah itu, Toby pergi ke tengah desa menggunakan kuda. Terlihat di sana, Anan dan warga sekitar melakukan ritual rutin tahunan. Seorang pemuda ditunjuk untuk memimpin doa kepada sang dewa. Pemuda itu mengatakan, sang dewa marah karena desa itu penuh dengan pembunuhan. Tak lama kemudian, Toby datang dengan kuda putihnya. Damodar dan warga sekitar kaget melihat kedatangan Toby. Toby turun dari kuda dan menatap Anan dengan tajam. Toby yang masih terluka berjalan terseok-seok menghampiri Anan. Toby langsung menghajar para anak buah Anan. Toby meluapkan amarahnya kepada mereka semua. Toby menghajar Laksman dan Krishna tanpa ampun. Anan tidak tinggal diam. Anan menghajar balik Toby. Sampat mendatangi lokasi dan melihat pertarungan itu. Toby mencekik Anan dengan keras, namun Anan terus berusaha melawan. Toby menyeret Anan ke depan patung sang dewa. Toby menampar Anan berkali-kali dengan keras. Toby lalu mengambil parang dan mentugel kepala Anan hingga tewas. Dari belakang, Sampat menembak tubuh Toby hingga tewas. Semua orang lari membubarkan diri. Pendeta dan Damodar hanya terdiam dan menangis. Putri Jenny berjalan mendekati Toby dan berusaha membangunkan Toby. Putri Jenny menangis melihat sang kakek meninggal dunia. Pendeta kemudian menggendong Putri Jenny dan kembali pulang. Habis. Apa pesan dari film ini? Seorang ayah akan melakukan apapun untuk putrinya. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.